berjumpa lagi dengan saya. Kali ini kita akan belajar bersama tentang ancaman terhadap negara dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Eh, Materi ini itu mengajak kita supaya kita itu menyadari bahwa negara kita itu adalah negara yang beragam, sehingga kita harus menangkal adanya pemecah dari negara Persatuan Indonesia yang merupakan negara yang beragam ini. Eh, Materi ini juga secara nggak langsung mengajak kita untuk melihat, menggali kearifan budaya dari daerah kita. Mungkin kalau berbicara ancaman, eh, saya pun sendiri menyadari, saya pun jarang mendengarkan dan bahkan mungkin jarang menyanyikan lagu-lagu daerah yang saya mainkan tadi. Kalau teman-teman sendiri bagaimana? Apakah teman-teman juga jarang mendengarkan ataupun juga malah jarang menyanyikan? Nah, ini kita sebenarnya pun juga dalam suatu ancaman sebenarnya, bahwa kita itu dengan sendirinya secara perlahan sedikit demi sedikit kita juga melakukan mengancam keberagaman, bahwa kita itu malah tidak menggali kearifan lokal budaya kita. Itulah seharusnya yang kita lakukan. Seharusnya kita itu menggali kearifan budaya dari daerah kita. Maka dari itu materi ini mengajak kita untuk kembali menggali kearifan budaya kita sehingga terhindar dari ancaman seperti itu. Kalau kita melihat peta Indonesia, di mana Indonesia ini terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Konsekuensi dari Indonesia yang terletak di antara dua benua antara Asia dan Australia ini, maka Indonesia ini secara nggak langsung di antara dua ideologi yang berbeda. Indonesia adalah negara yang menggunakan ideologi Pancasila, berdasarkan ideologi Pancasila, di antara dua benua, di mana kedua benua tersebut memiliki ideologi yang berbeda-beda. Benua Asia itu kan terdiri dari berbagai macam negara dan berbagai macam ideologi. Di sebelah utara itu adalah ideologi komunis seperti Vietnam dan Cina. Kemudian di sebelah selatan itu ada ideologi liberal di Australia. Sedangkan di sisi yang lain, pada sistem pemerintahan, Indonesia ini diapit oleh sistem pemerintahan demokrasi rakyat di sebelah utara dan demokrasi liberal di sebelah selatan. Sedangkan Indonesia sendiri adalah demokrasinya demokrasi Pancasila. Nah, gimana di antara dua demokrasi ini? Apakah bisa mengancam demokrasi Pancasila? Nah, kemudian di sisi yang lain, dalam sistem ekonomi, Indonesia di antara dua kekuatan ekonomi, yaitu kekuatan ekonomi sosialis di sebelah utara dan ekonomi liberalis di sebelah selatan. Kita tahu sendiri ya, seperti Cina itu ekonominya sungguh kuat. Mereka bisa menghasilkan barang-barang yang berkualitas dengan harga yang murah. Sedangkan yang sebelah selatan dengan kekuatan ekonomi yang kapitalis, mereka lebih condong ingin mengatakan bahwa mereka juga menciptakan barang-barang yang berkualitas, namun di satu sisi harganya sungguh mahal. Nah, di Indonesia di antara dua sistem ekonomi yang sangat kuat. Nah, bagaimana dengan Indonesia? Apakah akan tergerus kekuatan ekonominya? Nah, kita pun menyadari ya, kalau teman-teman lihat bagaimana pasaran barang-barang di Indonesia, apakah lebih banyak barang-barang dari kapitalis atau barang-barang dari negara yang sosialis. Nah, teman-teman sendiri pun menyadari. Kemudian dari segi kebudayaan masyarakatnya, Indonesia di antara masyarakat sosialis di sebelah utara
dan masyarakat individualis di sebelah selatan. Kemudian di sisi yang lain, Indonesia di antara kebudayaan timur di sebelah utara dan kebudayaan barat di sebelah selatan. Nah, konsekuensi diapitnya Indonesia dari dua benua ini itu memiliki konsekuensi ancaman. Apakah Indonesia ini akan berpegang teguh pada Pancasila, pada budaya yang sudah mengakar di Indonesia, atau justru akan tergerus dari dua benua yang mengapit Indonesia? Kita akan mempelajari lebih jauh nanti. Ada dua ancaman yang mengancam di Indonesia. Ada ancaman di bidang militer dan ada ancaman di bidang non militer. Ancaman militer itu lebih pada kekuatan bersenjata yang terorganisir. Jadi dua cirinya, ciri militer itu adalah ancaman bersenjata dan secara terorganisir. Secara ancaman di bidang militer, Indonesia itu contoh-contohnya ada banyak. Kalau dalam masa penjajahan ya, setelah Indonesia merdeka, Indonesia itu mengalami agresi militer dari Belanda. Ada agresi militer pertama dan ada agresi militer yang kedua. Kemudian ada penyerangan Inggris di Surabaya yang kemudian dikenal dengan 10 November, dikenal sebagai Hari Pahlawan. Kemudian ada pemberontakan PKI Madiun, dan kemudian ada pemberontakan yang masih kontroversial, yaitu pemberontakan G30S atau garis miring PKI, itu yang masih kontroversial. Kemudian ada pemberontakan DITII, Darul Islam Tentara Islam Indonesia. Kemudian ada pemberontakan PRRI, Pemerintahan Republik Revolusioner Indonesia. Kemudian ada APRA, Ratu Adil, ada RMS, Republik Maluku Selatan. Ini adalah contoh-contoh pemberontakan di bidang militer. Mereka melakukan banyak penyerangan di Indonesia yang berakibat pada kematian, kemudian melakukan pengrusakan alat-alat umum, fasilitas umum. Ini contoh-contoh di bidang militer. Kemudian di bidang non militer ini dibagi dalam berbagai bidang, yaitu ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan dan keamanan, atau biasa disingkat sebagai IPOLEK Sosbud Hamkam. Ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Kita akan melihat terlebih dahulu ancaman di bidang ideologi. Ideologi merupakan ancaman non militer karena dalam satu sisi ideologi Indonesia kan adalah ideologi Pancasila. Nah, Indonesia ini pernah mengalami ancaman yang ingin berusaha untuk mengganti ideologi Pancasila. Contohnya adalah pemberontakan PKI Madiun. Kemudian ada peristiwa yang masih kontroversial, yaitu G30 atau SPKI. Dua pemberontakan ini ingin mengganti ideologi Pancasila dengan ideologi komunis. Ini contoh ancaman dari masa sejarah Indonesia. Selain itu, ada ancaman ideologi radikal keagamaan seperti DITII, Darul Islam Tentara Islam Indonesia. Ini dari tahun 1949 sampai 1962. Ini gerakannya tidak hanya di Jawa tetapi ada di Aceh,
Jawa Tengah, kemudian Sulawesi Selatan. Dari contoh gerakan pemberontakan PKI Madiun, kemudian G30S atau PKI, serta DITII, ini merupakan contoh-contoh gerakan yang mengancam ideologi Pancasila, ingin menggantikan ideologi Pancasila dengan ideologi yang lain. Selain mereka ini mengancam ideologi, caranya pun juga melakukan cara secara militer. Jadi gerakan ini itu bisa dipandang dari dua sisi, sebagai gerakan di bidang ancaman di bidang ideologi dan juga ancaman di bidang militer, karena mereka menggunakan kekuatan bersenjata. Kemudian ancaman berikutnya yaitu ancaman di bidang politik. Nah, Indonesia ini dari dalam maupun dari luar negeri memiliki ancaman-ancaman di bidang politik, seperti ancaman intimidasi, kemudian provokasi maupun blokade politik. Intimidasi dan provokasi ini sering-sering kita lihat kalau teman-teman sering membaca berita-berita di bidang politik. Indonesia ini sering diintimidasi, entah itu kalau dalam hal ekonomi akan diintimidasi oleh Amerika. Jadi kalau Indonesia ini sering membeli barang-barang militer dari Cina maupun Rusia, maka Indonesia ini akan mendapat ancaman intimidasi, ancaman politik dari negara yang lain, yaitu seperti Amerika. Nah, Amerika nggak mau tinggal diam apabila Indonesia ini sering membeli alat-alat militer dari Cina maupun Rusia. Kemudian provokasi ini sering kita lihat kalau teman-teman sering melihat berita terkait dengan berita di Papua. Papua kan adalah wilayah Indonesia yang sering terjadi gejolak ya. Kemudian ada negara-negara yang memprovokasi di organisasi internasional seperti PBB supaya mencampuri urusan masalah internal Indonesia. Provokasi ini sering kita ketahui dari negara tetangga yaitu Papua Nugini. Papua Nugini ini membawa masalah Indonesia seperti masalah di Papua ini kepada negara-negara lain dalam suatu konferensi umum dan sidang umum di PBB. Jadi ingin mengajak negara-negara lain di negara-negara PBB supaya ikut campur terhadap masalah-masalah yang ada di Indonesia. Provokasi kan, mempengaruhi negara-negara lain. Kemudian blokade politik. Blokade politik itu istilahnya kalau blok kan menghalangi. Zamannya Indonesia merdeka, revolusi kemerdekaan dari tahun 45 sampai 49, Indonesia ini pernah mengalami blokade politik oleh Belanda. Jadi kan Indonesia kan ketika baru merdeka tahun 45, Indonesia ini membutuhkan banyak dukungan dari negara lain yang ingin menegaskan supaya Indonesia ini merdeka. Ketika Indonesia merdeka kan Indonesia butuh bantuan dari negara lain, yaitu dukungan politik, entah itu negara manapun, supaya mereka itu istilahnya itu mendukung adanya deklarasi bahwa Indonesia sudah merdeka. Namun Belanda ini melakukan blokade politik sehingga tokoh-tokoh Indonesia itu tidak bisa pergi ke luar negeri. Tidak bisa pergi ke luar negeri sehingga tidak bisa meminta dukungan politik dari negara lain. Itu contoh dari blokade politik. Kemudian ancaman dari dalam negeri. Indonesia ini tak jarang mendapat ancaman pengerahan massa untuk menumbangkan atau melemahkan pemerintahan yang berkuasa. Ya, contoh-contohnya ini
siapapun presiden di Indonesia itu pasti akan ada kelompok-kelompok yang bertentangan, entah itu melalui partai maupun kelompok-kelompok, entah itu kelompok-kelompok ekonomi atau kelompok-kelompok politik. Tapi ini lebih identik pada kelompok yang politik. Ketika kelompok politik ini tidak sependapat dengan presiden yang berkuasa, presiden yang memimpin, seringkali kita melihat bahwa mereka ini melakukan upaya supaya pemerintah yang berkuasa ini menjadi lemah. Kelompok-kelompok ini kemudian mencoba untuk memprovokasi masyarakat supaya tidak percaya pada pemerintah yang berkuasa. Di sisi lain, dari dalam negeri Indonesia ini juga mendapat ancaman dari gerakan separatisme, gerakan yang ingin memisahkan diri dari Indonesia. Kalau dulu kan kita pernah mendengar GAM ya, gerakan Aceh Merdeka. Ini contoh gerakan separatisme yang ingin memisahkan wilayah Aceh dari Indonesia. Ya, kita sebagai warga negara kita harus menyadari ya bahwa kita itu adalah bangsa Indonesia. Kita harus juga bekerjasama menangkal akan adanya ancaman-ancaman yang daerah-daerah yang ingin memisahkan dari Indonesia. Kemudian ancaman di bidang ekonomi. Ya, seperti yang saya katakan tadi, ketika Indonesia berada di antara dua sistem ekonomi yang berbeda, kita melihat bahwa Indonesia ini dibanjiri barang-barang dari luar negeri yang mengakibatkan barang-barang tradisional atau barang-barang ciptaan Indonesia itu menjadi terdesak, menjadi tidak dilirik oleh kita sendiri. Kita lebih condong melihat barang-barang produk dari luar negeri daripada kita melihat produk dari dalam Indonesia. Contohnya aja barang-barang elektronik, teman-teman sudah melihat sendiri ya, barang-barang yang teman-teman gunakan, HP, televisi, kendaraan bermotor, kira-kira dari mana? Ayo, lebih banyak dari ciptaan Indonesia atau ciptaan dari luar negeri? Ini contoh simpel yang kita gunakan sehari-hari. Kemudian semakin mudah dan banyaknya negara asing menanamkan modalnya atau menjadi investor di Indonesia, dan semakin Indonesia ini didikte oleh negara lain. Ya, kalau banyak investor yang datang ke Indonesia, otomatis ekonomi Indonesia ini akan diatur oleh pasar dari luar. Ya, mau nggak mau ya, kalau pabrik mobil datang ke Indonesia, otomatis harganya pun akan diatur oleh luar negeri yang dimana pabriknya berasal. Cina datang ke Indonesia membangun pabrik mobil, maka otomatis harganya pun akan diatur oleh investor dari Cina. Seperti itu. Kemudian persaingan bebas ini seringkali memang menimbulkan kesenjangan sosial. Kalau teman-teman melihat bagaimana ekonomi dari teman-teman melihat ekonomi seperti orang-orang kaya, mereka kan lebih condong untuk berbelanja di supermarket. Sedangkan kalau orang-orang masyarakat kelas bawah, mereka kalau belanja condongnya di mana? Di pasar-pasar tradisional. Ini adalah contoh-contoh kesenjangan sosial yang bisa kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari. Memang ini sepertinya wajar ya, tapi kalau kita lihat cara lebih mendalam, ini istilahnya kalau kita melihat ini ada yang nggak beres. Kalau kita lihat dari hati nurani ya, mungkin kita kasihan ya sebenarnya ya masyarakat Indonesia ini ya, yang miskin, terlampau miskin sekali, sehingga mereka pun untuk berbelanja itu susah.
boro-boro berbelanja di pasar tradisional. Mereka itu untuk belanja kehidupan sehari-hari aja susah. Kemudian sektor ekonomi rakyat yang disubsidi semakin berkurang. Ya, kalau kita memang menyadari, mungkin teman-teman bisa bertanya pada orang tua teman-teman, kita semakin banyak di apa namanya di bukan ya dituntut dalam hal perpajakan. Coba tanyakan pada orang tua teman-teman, berapa banyak pajak yang dibayarkan oleh orang tua teman-teman. Sedangkan kemudian bagaimana subsidi yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat Indonesia, entah itu pada masyarakat yang miskin sehingga mereka tidak bisa bersekolah, umur 8 tahun harus putus sekolah, ketika di SD mereka tidak bisa bersekolah karena kekurangan finansial ekonomi, mereka tidak mendapatkan subsidi ekonomi dari pemerintah. Nah, ini adalah contoh-contoh bagaimana ternyata dari sisi pajak kita itu dituntut untuk membayar pajak yang cukup banyak. Tapi di sisi yang lain, subsidinya, kenapa subsidi pemerintah ini tidak bisa menjangkau masyarakat kecil? Ada orang-orang kecil yang tidak bisa bersekolah tetapi tidak diberi subsidi. Nah, ini contoh-contoh bagaimana subsidi ini berkurang, tidak bisa menjangkau masyarakat kecil. Kemudian pasar bebas global dan investor memperburuk prospek pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang. Kalau seandainya ya pabrik itu didirikan oleh investor dari luar negeri, mereka kan istilahnya itu apa ya, memanfaatkan barang-barang sumber daya alam dari Indonesia. Mereka akan cenderung sudah bisa mengukur ya, orang luar ya, bahwa mereka akan mendirikan pabrik di Indonesia itu akan berapa lama, kemudian dilihat kekayaan alamnya seberapa banyak, maka seberapa lama pabrik mereka itu akan diukur. Nah, kemudian dari sisi itu kita akan melihat ketika sumber daya alam Indonesia akan dikeruk oleh investor, maka secara jangka panjang ekonomi Indonesia kemudian akan ya luntur, akan terpuruk. Ketika sumber daya alamnya sudah dikeruk oleh investor, pabriknya kemudian pindah ke negara lain. Sumber daya alam Indonesia sudah habis, investor pergi. Apa yang terjadi? Ya, kita kehabisan sumber daya alam. Maka mau nggak mau, ini menyadarkan pada kita itu harus belajar secara secara militan, supaya ketika kita lulus dari perguruan tinggi, kita pun juga berpartisipasi. Kitalah yang seharusnya memanfaatkan sumber daya alam kita untuk kita sendiri, untuk masyarakat kita. Dan kita pun juga seharusnya nanti ketika kita bekerja di Indonesia, memanfaatkan sumber daya alam Indonesia, kita diharapkan untuk bisa menjaga kelestarian sumber daya alam Indonesia, supaya kekayaan alam Indonesia ini tidak dimanfaatkan untuk dalam jangka pendek, tetapi jangka panjang yang terus menerus. Contohnya saja hutan. Ya, kita mungkin nggak menyadari ya, hutan Indonesia ini secara perlahan dikeruk atau dikikis sehingga semakin kecil. Kita nggak menyadari bahwa ternyata ketika hutan ini dibabat habis akan mengakibatkan pada kerusakan di bidang yang lain, entah itu ekonomi atau bahkan ini bisa menyebabkan bencana. Nah, ini melalui ini kita harus sadar dari situ. Kemudian ancaman di bidang lain adalah ancaman sosial di bidang sosial budaya, yaitu munculnya gaya hidup konsumtif. Ya,
ingin membeli ini, ingin membeli itu. Padahal kita itu, kalau kita melihat bahwa kita itu butuhnya adalah butuh barang yang itu. Tapi karena kita itu pola pikirnya kita itu nggak tahu gimana ya, ingin membeli barang yang melebihi dari apa yang kita butuhkan. Kita ingin sekedar bisa berkomunikasi dengan menggunakan handphone, tetapi kita malah justru kalau membeli HP dengan gaya hidup konsumtif, justru membeli HP dengan sebenarnya hal itu belum tentu dibutuhkan, tapi kita justru membeli HP dengan harga yang 1.500.000 itu sebenarnya sudah dapat, tapi malah kita membeli HP dengan harga yang entah itu 15 juta, entah itu 20 juta, padahal berbagai macam fitur-fiturnya itu belum tentu kita gunakan. Nah, itu anehnya kita orang Indonesia ini. Itu contoh dari gaya hidup konsumtif. Kemudian munculnya sifat gaya hidup hedonis. Nah, ini juga yang merusak dari sosial Indonesia ya. Kalau hedonis ini kan cenderung untuk berfoya-foya, kemewahan. Sebenarnya hidup sederhana itu sudah bisa dengan membeli ini, dengan menikmati barang-barang yang sederhana itu sudah bisa. Tetapi dengan adanya sifat hedonisme dalam diri seseorang, itu justru ingin lebih makan untuk paling enggak kan kalau orang-orang sederhana cukup sayur, lauk. Tapi dengan yang hedonis makannya mewah, maunya makannya pizza, makan makanan yang mewah-mewah intinya. Kemudian ini tuh cenderung membuat kita itu melupakan bahwa makan dengan makanan yang sehat, sayur, lauk itu sudah cukup. Tetapi dengan hedonis ini justru kita itu menjadi makan makanan yang mewah, dimana justru dari segi vitamin dan gizinya itu justru malah luput. Nah, itu repotnya orang Indonesia. Kemudian gaya hidup westernisasi, cenderung pada gaya hidup barat dalam hal berpakaian. Kemudian ya memang kalau kita ini juga ini yang baru-baru ini cukup ngetren, saya menyebutnya sebagai K-popisasi. Gimana budaya-budaya dari Korea ini juga datang ke Indonesia, bahkan banyak orang-orang Indonesia pun juga beraliran pada budaya K-pop. Mau makan itu cukup sebenarnya kan di warung makan biasa udah cukup, tapi nggak mau, gaya hidupnya adalah gaya hidup K-pop, maka maunya itu makan di tempat warung makan Korea. Wah, ini kemudian semakin memudarnya nilai-nilai dan kearifan lokal tradisional. Nah, teman-teman kan kalau tinggal di daerah teman-teman masing-masing kan pasti ada kearifan lokalnya. Kearifan lokalnya itu seperti gotong royong. Kemudian kalau ada acara keagamaan, entah itu kenduri. Nah, itu kan kalau teman-teman menyadari seharusnya kita itu aktif dalam hal-hal yang seperti itu. Nah, jangan sampai kita itu justru nggak aktif di bidang-bidang yang seperti itu. Kita nggak aktif dalam gotong royong. Kita nggak aktif dalam aktivitas budaya-budaya, entah itu budaya yang ada di daerah kita. Nah, itu harusnya kita itu sebenarnya aktif dalam hal tersebut. Kemudian ancaman berikutnya adalah ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Ya, ancaman di bidang pertahanan keamanan ini yang ada dua sifatnya. Ada yang sifatnya non militer, ada yang sifatnya militer.
Di bidang non militer, di yang non militer, ancaman pertahanan keamanan ini contohnya seperti pelanggaran wilayah. Pelanggaran wilayah Indonesia ini sering terjadi ya, entah itu darat, laut, dan udara. Di bidang laut itu banyak negara tetangga kita itu yang melanggar batas wilayah laut, di mana mereka itu mencuri kekayaan dalam laut Indonesia. Kalau yang cukup ngetren dulu ketika zamannya Menteri Susi menjadi menteri kan, jangan sampai ada kapal laut yang melanggar wilayah Indonesia yang mencuri ikan dari wilayah laut Indonesia. Kalau ada, tenggelamkan. Nah, itu contoh pelanggaran wilayah laut. Kemudian ada pelanggaran wilayah darat dan ada pelanggaran wilayah udara. Wilayah udara ini sering-sering terjadi, yang contohnya itu adalah kalau teman-teman lihat atau baca di berita media massa, banyak pesawat dari luar negeri ini yang masuk wilayah Indonesia, kemudian merekam terkait dengan peta kondisi yang di Indonesia. Apa gunanya mereka merekam? Nah, gunanya merekam itu adalah gunanya untuk ancaman spionase, untuk memata-matai informasi-informasi yang ada di Indonesia. Spionase itu adalah memata-matai atau mencari informasi rahasia yang ada di Indonesia. Sabotase itu adalah pengerusakan alat-alat fasilitas umum. Kemudian ancaman bidang pertahanan yang secara militer itu seperti agresi militer Belanda 1 dan agresi militer Belanda 2. Kemudian ada gerakan pemberontakan Darul Islam Tentara Islam Indonesia, ada pemberontakan Revolusioner Republik Indonesia, ada pemberontakan Partai Komunis Indonesia di Madiun, maupun ada pemberontakan G30S atau PKI, kemudian APRA, kemudian Republik Maluku Selatan atau RMS. Itu contoh-contoh secara militer di bidang pertahanan dan keamanan. Lalu bagaimana peran serta masyarakat mengatasi ancaman tersebut? Nah, kita sebagai warga negara Indonesia memiliki peran dalam mengatasi ancaman-ancaman yang datang di Indonesia untuk memecah belah persatuan Indonesia. Kita sebagai warga negara Indonesia seharusnya tidak membeda-bedakan keberagaman. Ya, kalau dalam hal berteman di kelas kita itu seharusnya kita itu berteman tidak memandang sara, suku, agama, ras atau adat istiadat. Kita seharusnya tidak memandang hal tersebut. Kita seharusnya membaur. Apapun agamamu, apapun sukumu, apapun budayamu, apapun daerahmu, kita harusnya berteman semuanya sama. Tidak boleh membeda-bedakan. Kita seharusnya juga merangkul semua teman-teman kita yang berbeda budaya, yang beda suku, yang berbeda agama. Seharusnya kita rangkul, kita itu sama-sama Indonesia. Itu yang seharusnya kita lakukan. Kemudian membangun kesadaran akan pentingnya integrasi nasional. Kita itu seharusnya sadar bahwa persatuan itu penting bagi bangsa Indonesia. Maka dari itu kita itu diharapkan untuk sadar bahwa Indonesia ini adalah negara yang beragam, negara yang plural. Maka negara Indonesia ini dengan negara yang memiliki keberagaman ini seharusnya itu dipupuk persatuannya, dipupuk integrasinya, supaya bisa menangkal ancaman pemisah atau pemecah belah dari luar maupun dari dalam. Kemudian merawat dan memelihara lingkungan secara bersama-sama. Lingkungan ini tidak hanya lingkungan alam ya, bisa juga lingkungan sosial. Kita diharapkan untuk menjalin keakraban dengan tetangga yang berada di kanan dan di kiri, depan dan belakang. Itu
Dengan demikian, ketika kita bisa menjaga kerukunan di antara tetangga-tetangga kita, saya yakin di antara kerukunan itu pasti akan ada persatuan. Kemudian ikut serta dalam gotong royong dalam rangka bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Nah, ini yang sangat ditekankan. Kalau teman-teman melihat akan adanya gotong royong, ya saya tekankan ikutlah berpartisipasi walaupun itu sederhana. Contohnya apa? Ya mungkin teman-teman siapkanlah makanan kecil atau minuman dan berikanlah kepada tetangga kita yang bergotong royong. Walaupun kita nggak aktif ikut bersih-bersih, tapi seenggaknya ketika kita mengeluarkan barang-barang makanan itu kita membantu mereka yang gotong royong. Menggunakan fasilitas umum dengan baik. Nah, kalau kita pergi menggunakan pesawat, kita berada di bandara, ya kita diharapkan untuk tidak merusak fasilitas yang ada di bandara. Kalau kita berada di terminal, ya jangan sampai kita merusak peralatan yang ada di terminal. Kalau kita berada di suatu taman-taman umum, taman-taman desa, taman-taman kota, kan ada banyak macam tanaman ya dan fasilitasnya ya. Nah, kita diharapkan untuk tidak merusak fasilitas, tapi gunakanlah fasilitas itu dengan baik. Karena ini adalah barang milik bersama, fasilitas milik bersama, maka jagalah dengan baik. Kita gunakan sebaik-baiknya. Kemudian menjaga persatuan dan kesatuan. Ya, itu contoh-contoh peran serta yang harus kita lakukan sebagai masyarakat Indonesia dalam mengatasi ancaman untuk menjaga persatuan Indonesia. Sekian pembelajaran yang saya jelaskan. Kita diharapkan untuk tetap menjaga persatuan dan kesatuan Indonesia. Terima kasih.